Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abian Aulia Hanif dengan NIM C1D123017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 10 kasus Undang-Undang ITE yang pernah terjadi di Indonesia dan di luar negeri. Sebelumnya mari kita pahami dulu apa itu Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE ini merupakan sebuah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi data elektronik, termasuk aktivitas di internet, media sosial, serta perlindungan data dan informasi digital dari serangan cyber. Undang-undang ini pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah mengalami 2 kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Tujuan utama dari Undang-Undang ITE ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas digital dan mencegah penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merugikan masyarakat. Apa saja sih ruang lingkup Undang-Undang ITE ini? Jadi ruang lingkup Undang-Undang ITE ini ada 4. Yang pertama, informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah. Yang kedua, tanda tangan digital dan transaksi elektronik. Yang ketiga, perlindungan data pribadi dan kerahasiaan. Yang keempat, larangan konten digital tertentu seperti pencemaran nama baik tercantum dalam pasal 27 ayat 3, ujaran kebencian dan sara tercantum dalam pasal 28 ayat 2, konten asusila tercantum dalam pasal 27 ayat 1, serta penipuan online dan penyebaran hoax. Kita lanjut ke kasus Undang-Undang ITE yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus Ahmad Dhani terjadi pada tahun 2017. Kasus ini dilatar belakangi oleh Ahmad Dhani memposting tweet yang dianggap menghina penguasa dan penyinggung kelompok tertentu. Alhasil pasal yang dikenakan adalah pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Ahmad Dhani dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Yang kedua ada kasus Baik Nuril terjadi pada tahun 2014 dan 2019. Kasus ini dilatar belakangi karena Baik merekam percakapan telepon cabul dari atasannya sebagai bukti pelecehan seksual. Namun ia justru yang dilaporkan. Pasal yang dikenakan ini ada pasal 27 ayat 1 tentang distribusi konten asusila. Alhasil Baik divonis bersalah, namun akhirnya mendapat amnesti dari Presiden Joko Widodo. Yang ketiga ada kasus Jering SID. Kasus Jering SID ini terjadi pada tahun 2020. Bagi yang belum tahu, Jering SID ini merupakan vokalis band Superman is Dead. Jadi latar belakang kasus ini adalah si Jering SID ini mengkritik ID atau Ikatan Dokter Indonesia terkait kebijakan rapid test COVID-19 di Instagram. Pasal yang dikenakan adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Alhasil Jering dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan penjara. Yang keempat ada kasus Sinta Anggreni terjadi pada tahun 2023. Kasus ini dilatar belakangi oleh karena Sinta Anggreni mengunggah video berisi tuduhan bahwa seorang oknum aparat kepolisian telah meminta uang suap untuk mengurus kasus yang sedang ia hadapi. Pasal yang dikenakan adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang penyebaran konten yang berisi pencemaran nama baik dan fitnah. Alhasil Sinta dilaporkan ke pihak berwajib dan dijerat hukum. Namun setelah beberapa proses hukum, ia diberikan pembelaan oleh masyarakat karena dianggap sebagai korban pemerasan. Dan yang kelima ada kasus Muhammad KC pada tahun 2021. Kasus ini dilatar belakangi karena Muhammad KC menyebarkan video di YouTube yang menganggap menista agama Islam. Parah ini, namanya saja Muhammad KC namun dia menista agamanya dia sendiri. Dan pasal yang dikenakan adalah pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berdasarkan sara. Alhasil Muhammad KC ini dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Kita lanjut ke kasus Undang-Undang ITE yang terjadi di luar negeri. Yang pertama ada kasus Aaron Swartz. Ini terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2011 sampai 2013. Kasus ini dilatar belakangi karena Aaron Swartz ia didakwa mengunduh jutaan artikel jurnal akademik dari JSTOR melalui jaringan MIT dengan maksud membagikannya secara bebas. Hukum yang dikenakan adalah Computer Fraud and Abuse Act atau CFAA. Alhasil Swartz menghadapi hukuman 35 tahun penjara dan denda jutaan dolar.
namun ia bunuh diri sebelum persidangan tersebut selesai. Yang kedua ada kasus Nauri Love, terjadi di Inggris pada tahun 2013 sampai 2016. Kasus ini dilatar belakangi oleh Love dituduh meretas sistem komputer milik NASA, FBI, dan militer Amerika Serikat. Hukum yang dikenakan adalah Computer Misuse Act atau UK dan menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat berdasarkan hukum cyber. Alhasil, Inggris menolak ekstradisinya karena alasan kesehatan mental, namun kasus ini memunculkan diskusi tentang ekstradisi dalam kejahatan cyber. Yang ketiga ada kasus Amos Yee, terjadi di Singapura pada tahun 2015. Latar belakang kasus ini karena Amos Yee ini membuat video yang mengkritik pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, dan agama Kristen. Hukum yang dikenakan adalah Sedition Act dan Undang-Undang Penyalahgunaan Teknologi Informasi. Alhasil ia ditahan beberapa kali namun melarikan diri ke Amerika Serikat dan diberi suaka. Namun kemudian ditahan atas kasus lain yang ia perbuat. Yang keempat ada kasus Zunar Malaysia pada tahun 2015 sampai 2018. Latar belakang kasus ini adalah Zunar dituduh menghina sistem peradilan Malaysia lewat cuitan di Twitter setelah pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dipenjara. Hukum yang dikenakan adalah Sedition Act dan Communication and Multimedia Act atau CMA. Alhasil ia dituntut dengan 9 dakwaan namun dibebaskan setelah perubahan pemerintahan di Malaysia. Dan yang kelima ada Alan Winston Fillion, terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2024. Jadi latar belakangnya dari kasus ini adalah Alan Fillion ini mengaku bersalah atas lebih dari 375 aksi sweating atau laporan palsu kepada polisi yang memicu respon darurat bersenjata. Aksi ini menyebabkan ketakutan dan gangguan luas di berbagai institusi. Pasal yang dikenakan adalah dakwaan federal atas ancaman antar negara dan penyalahgunaan sistem komunikasi. Alhasil, Fillion ini menghadapi hukuman hingga 5 tahun penjara. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.